warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Septiani. Saya berasal dari Angkatan 23, kelompok 2, nomor absen 13. Asal UPT saya Rutan kelas 2B Banjarnegara. Pada hari ini saya akan membuat learning journal mengenai agenda 3. Berikut saya sampaikan hal-hal yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran agenda 3. Yang pertama adalah hak dan kewajiban ASN. Hak yang dapat didapatkan ASN yang pertama yaitu hak cuti, kemudian hak yang kedua penghargaan dan pengakuan berupa material atau non-material. Kewajiban yang harus dilakukan ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Nomor 4, menjaga netralitas. Nomor 5, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Apabila tidak menaati kewajiban, maka dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat-tingkatannya yaitu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan hukuman disiplin tingkat berat. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN harus didokumentasikan dengan platform digital manajemen ASN. Kemudian saya belajar mengenai perencanaan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional, yaitu berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Yang pertama yaitu penetapan jumlah kebutuhan pegawai ASN nasional, yang kedua penetapan panduan penyesuaian rincian kebutuhan pegawai ASN, yang ketiga penetapan jumlah dan rincian kebutuhan ASN. Jenis-jenis pengadaannya yaitu pengadaan PNS yaitu jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, kemudian pengadaan P3K yaitu jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Metode pengadaannya yang pertama pengadaan nasional, yang kedua pengadaan mandiri. Pengadaan nasional dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN. Kemudian pengadaan mandiri dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN. Prinsip umum pengelolaan kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal, tetapi mengevaluasi di akhir dan fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Pengelola kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kerja pegawai, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Pentingnya intensitas dialog pimpinan dalam pengelolaan kinerja. Kemudian kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Yang pertama, insentif atau bonus. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar penentuan insentif atau bonus pegawai. Kemudian yang kedua, penyesuaian gaji pegawai. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji pegawai. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir dan pemberhentian. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai talent class pegawai. Pada bagian pemberhentian itu ada 3, yaitu atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, dan sementara. Untuk pemberhentian atas permintaan sendiri itu seperti apabila pegawai mengajukan diri, dan itu harus disampaikan 3 bulan sebelum pemberhentian. ASN yang tidak memenuhi ketentuan dari penyampaian sebelum 3 bulan pengunduran diri itu dapat ditolak pengunduran dirinya. Kemudian bagi P3K, pengunduran diri dapat disetujui apabila memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%, target kinerja paling kurang 90%, dan lulus seleksi pengadaan PNS. P3K yang tidak memenuhi ketentuan ini dikenakan penalti. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri itu seperti menjadi anggota pengurus parpol, dipidana penjara dengan putusan inkrah terkait kejahatan jabatan, kemudian dipidana penjara dengan putusan inkrah paling singkat 2 tahun, serta penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pemberhentian tidak ada permintaan sendiri, namun dengan baik-baik, yaitu karena meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi agenda 3. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.